Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan pemerintah atas rencana Undang-Undang APBN tahun anggaran 2022 dan nota keuangannya kepada DPR RI pada hari Senin 16 Agustus lalu. Ya, poin yang ditetapkan pemerintah adalah pertumbuhan ekonomi 2022 yang dipatok pada kisaran 5% hingga 5,5%. Presiden Joko Widodo akhirnya telah menyampaikan keterangan pemerintah atas rencana Undang-Undang APBN tahun anggaran 2022 dan nota keuangannya kepada DPR RI hari Senin 16 Agustus lalu. Salah satu poin yang ditetapkan pemerintah adalah pertumbuhan ekonomi 2022 yang dipatok pada kisaran 5% hingga 5,5%. Angka ini di bawah asumsi makro yang ditetapkan dalam dokumen negara KEM-PPKF RAAPBN tahun 2022. Presiden optimistis target tersebut dapat terrealisasi tahun depan. Terkait hal ini, target pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tahun depan masih dibayangi oleh berbagai risiko. Ekonom makroekonomi dan pasar keuangan Teguh Rifki memperkirakan COVID-19 belum akan berakhir hingga tahun depan. Di sisi lain, masih ada kemungkinan munculnya varian baru yang menular lebih cepat. Berdasarkan asumsi tersebut, fasilitas kesehatan hingga proses vaksinasi harus diperbanyak. Masalah selanjutnya adalah resiko taper tantrum. Pandemi membuat hampir seluruh warga negara di dunia memberikan stimulus kepada masyarakat dan dunia usaha. Amerika Serikat yang sudah mulai melonggarkan bantuan tersebut karena perekonomiannya pulih lebih cepat dari perkiraan dapat mempengaruhi pasar keuangan di negara berkembang termasuk Indonesia. Aliran modal asing akan keluar sehingga membuat rupiah terdepresiasi. Terakhir adalah dari sisi masyarakat miskin dan lapangan pekerjaan. Pemerintah harus bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka selama pandemi. Berbagai sumber, IDEX Channel. Wah, Wiki, ternyata pemerintah ini di tahun 2022 mendatang menargetkan ekonomi Indonesia ini bisa tumbuh di kisaran 5 sampai dengan 5,5%. Tapi tentunya untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut, salah satu kuncinya adalah penanganan COVID-19 yang tepat dan juga cepat ya. Salah satunya mempercepat vaksinasi dan juga bagaimana caranya agar COVID-19 ini bisa terkendali, agar ekonomi bisa kembali pulih lagi, Wiki. Ya, diingatkan mengenai target optimis ini, beberapa teman-teman ekonom menyampaikan bahwa salah satu hal yang ataupun beberapa hal lah yang kemudian akan membayangi pertumbuhan ekonomi Indonesia selain ada varian baru yang kemudian penyebarannya lebih luas, ada juga tapering off dari pemerintah Amerika Serikat, dan ini kemungkinan akan membuat rupiah terdepresiasi, banyak kemudian aliran dana asing yang keluar dari Indonesia. Tapi mudah-mudahan secara fundamental Indonesia terus menunjukkan performa baiknya untuk kemudian menumbuhkan optimisme dari investor-investor asing yang menanamkan modal di Indonesia. Jadi walaupun tapering off, dananya tetap disimpan di Indonesia. Ya, kita berharap